Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini dengan judul tujuan hidup. Pernahkah kita bertanya apa tujuan hidup kita? Bila pernah, maka apakah jawabannya? Ibarat orang yang akan bepergian, kita ditanya oleh tetangga, mau pergi kemana? Jawab kita tidak tahu, yang penting pergi aja. Jawaban kita ini sebenarnya mewakili jawaban semua orang apabila ditanya tentang tujuan hidup mereka. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa manusia dihidupkan? Bila kita mengacu pada Al-Quran, tentu saja jawabannya tidaklah sulit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Jawaban ini jelas secara keterangan. Namun kenyataannya apa? Apakah kita semua telah mengabdi sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta? Sebenarnya kalau kita mau mengambil contoh, mudah untuk menjawab pertanyaan tujuan hidup ini. Ketika kita berangkat ke pasar, kita ditanya oleh tetangga kita, mau kemana? Kita jawab ke pasar. Mau beli apa? Kita jawab beli sapu. Untuk apa? Tentu saja untuk menyapu. Contoh ini begitu jelas. Sapu untuk menyapu, palu untuk memalu, sepeda motor untuk dinaiki, sehingga bisa mengantarkan kemanapun kita pergi. Itu artinya bila kita menyebut nama benda tertentu, kita tahu kegunaannya. Ada nama, ada kegunaan. Salah satu fungsi nama adalah menjelaskan kegunaan. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Sudahkah kita tahu makna kita sehingga tahu tugas apa yang harus kita lakukan? Bila nama kita Solihin, apakah sudah jadi orang yang soleh? Dan bila nama kita Sobirin, apakah sudah menjadi orang yang sabar? Nger anak-anakku, murid-muridku, kenalilah dirimu sepenuhnya, mulai yang paling luar hingga yang paling dalam, mulai yang paling atas hingga yang paling bawah. Maka kalian akan mengetahui seluruh rasa hidup dan kehidupan. Bisakah kita bertanya pada diri sendiri, seandainya aku ini adalah angka, maka aku ini angka berapa? Misalnya adalah angka 3, dengan sendirinya kita hanya tahu angka 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan angka 4, 5, 6, dan seterusnya yang ke atas, kita belum tahu atau kita tidak tahu. Kita jadi tahu batasan kita, mana yang kita tahu dan mana yang kita tidak tahu, termasuk kemampuan dan kemauan. Bila kita menginginkan sesuatu, mampukah kita? Batasan diri kita itu amatlah penting agar kita terhindar dari keadaan tidak tahu, tidak sadar diri. Kita tahu apa yang cocok bagi kita, apa yang baik bagi kita, berguna bagi kita, dan seterusnya. Bila kita dikatakan sebagai orang yang tidak tahu diri, tentu kita akan sakit hati. Itu artinya tak tahu diri itu adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, dan kesalahan itu layak mendapatkan hukuman.
Hukuman-hukuman yang kita terima dalam hidup ini seringkali berupa masalah, musibah, atau penderitaan hidup. Musibah ataukah berkah? Bila dalam keseharian kita sering sial, apes, atau sering kena musibah, itu pertanda ada yang tidak benar pada diri kita. Maka sebaliknya, bila kita sering memperoleh keberuntungan atau kemudahan-kemudahan, artinya hidup kita berkah. Contohnya di saat kita membutuhkan uang dan di saat kita tidak memilikinya, tiba-tiba ada yang menawarkan uang kepada kita. Ketika butuh pertolongan, tanpa kita minta, pertolongan itu datang sendiri. Atau bahkan kita ingin menolong orang lain, dimudahkan untuk melakukannya. Setiap kali kita mendapatkan musibah atau masalah, sebaiknya kita cepat-cepat koreksi kesalahan apa yang telah kita lakukan. Jangan sampai justru menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, ya mau gimana lagi, memang ini adalah kehendak Tuhan. Kalimat ini sering kali kita dengar. Sepintas memang benar, tetapi kenyataannya atau pada hakikatnya Allah Ta'ala di dalam Qur'annya berfirman, Inna allaha yadlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadlimun. Allah SWT tidak sedikit pun mendolimi manusia, tetapi manusialah yang dolim pada dirinya sendiri. Tidaklah mungkin si pencipta menghendaki kecelakaan atau musibah bagi ciptaannya. Jelas Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Memang kadang untuk menghibur kedukaan, bila dikatakan semua telah menjadi kehendak Tuhan, maka kedukaan itu segera mereda. Tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian. Pemikiran seperti ini sisi baiknya ampuh untuk meredam kedukaan, namun akan melemahkan introspeksi diri. Kita jadi tidak mudah belajar dari kesalahan. Contoh yang sering terjadi adalah masalah kesehatan tubuh. Pengetahuan kita yang minim tentang masalah medis menyebabkan pola hidup kita tidak sehat, baik itu dari segi makanan atau kegiatan-kegiatan kita yang jauh dari standar kesehatan medis kita. Dengan kata lain, kita kurang adil terhadap fisik kita. Contohnya istirahat yang kurang, olahraga yang jarang, makanan yang asal enak. Banyak kasus kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang marak akhir-akhir ini, yang banyak dipicu oleh masalah darah kotor atau darah kental atau tekanan darah yang tidak normal, diabetes, asam urat, kolesterol tinggi, stroke, dan lain-lain adalah contoh dari akibat gaya hidup kita yang jauh dari standar kesehatan fisik kita. Dan bila telah meninggal, maka paling mudah kita katakan telah kehendak Tuhan atau takdir. Padahal ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini sebetulnya menegaskan pentingnya penjagaan atau perawatan secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani, masalah kesehatan, masalah kemakmuran, masalah kerukunan, dan sebagainya. Bila setiap hari kita bermasalah dengan kesehatan, dengan kemiskinan, dengan pertengkaran, ketidakpuasan, atau secara umum bisa dikatakan kita sering menderita, seakan-akan Tuhan sengaja menghidupkan kita agar kita menderita. Jika demikian, bagaimanakah caranya kita bersyukur? Nger murid-muridku, anak-anakku, oleh karena itu kita jangan sampai lupa dengan Tuhan kita yang menciptakan kita. Sebenarnya untuk apakah kita dihidupkan?
Kita tidak ingin hidup, kita dihidupkan. Kita tidak ingin mati, kita dimatikan. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Benarkah kita sering bertanya tentang tujuan hidup? Atau paling tidak pernah bertanya tentang tujuan segala sesuatu? Misalnya kalau kita mau makan, apakah tujuan kita makan? Apakah tujuan kita tidur? Apakah tujuan kita bekerja? Atau bahkan apakah tujuan kita beribadah? Bila tujuan kita makan adalah untuk kenyang, lalu untuk apa harus makan enak? Sehingga kadang-kadang kita rewel masalah menu. Bila kita tidur tujuannya adalah pulas, mengapa harus tidur di atas spring bed? Padahal bila kita telah puas, kita lupa apakah tidur di atas spring bed, di atas karpet, atau bahkan di atas lantai tanpa alas. Bila kita bekerja, bukankah tujuannya adalah uang, yang penting halal? Mengapa harus ada rasa gengsi, rasa malu untuk pekerjaan tertentu? Dan bahkan beribadah, apakah tujuan kita beribadah? Mengapa kita sering bangga diri manakala merasa taat beribadah, baik itu sholat, puasa, zakat, atau bahkan haji? Mengapa ibadah kita seakan-akan bernilai sebuah prestasi? Karena kita tidak pernah memikirkan tujuan dari semua kegiatan kita, maka seringkali melebar kemana-mana, hingga bahkan melakukan sesuatu yang sia-sia atau merugikan. Contoh yang sering terjadi adalah pesta pernikahan. Banyak di antara kita yang menggelar pesta pernikahan yang menghabiskan biaya besar sampai ratusan juta. Kita lupa bagian terpenting dari menikah adalah sah sebagai suami istri. Kelangsungan biaya hidup, stabilitas ekonomi berumah tangga jauh lebih penting daripada hanya sekedar pesta satu hari atau satu malam saja. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri, tetapi akibat buruknya kita lemparkan kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan sengaja membuat kita berbuat salah. Kita seringkali lupa bahwa begitu lampu listrik kita nyalakan, tangan kita lepas dari saklar. Tidak mungkin saklar kita pegangi terus sementara lampunya telah menyala. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Setelah dimasukkannya ruh ke dalam raga kita, Tuhan telah pergi berlalu karena kita telah dihidupkan. Tuhan telah mewakilkan dirinya pada roh, pada nyawa yang ada pada setiap makhluk hidup. Oleh karena itu kita katakan sebagai makhluk hidup, karena ketempelan sifat hidup Tuhan. Kita haruslah sadar bahwa kita dihidupkan karena bersama Allah. Dan bila kita merasa bersama Allah, mengapa kita tidak merasa suka? Lalu ketika kita suka, kita bersama siapa? Bila kita lebih suka bersama selain dengan Allah Ta'ala, lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala sendiri? Anak-anakku, murid-muridku, janganlah sampai lupa apa tujuan hidup kita. Hidup, siapa yang menghidupkan? Untuk apa kita dihidupkan? Dan berapa lama nyawa kita tinggal di dalam raga kita? Kenalilah diri kita sendiri. Siapa yang kenal dirinya, niscaya kenal Tuhannya. Dan kita berdoa agar dimudahkan olehnya dalam mengenal diri kita sendiri. Dan tentu saja dimudahkan jalan pengabdian kita kepadanya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita jumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.